Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Silvi Gina Nurpadilah, Mutia Zani Ramadan, Tiara Diva Ayu, Cindy Aulia Ramita, Trisa Rayuniarti, Akila Atsari, dan Dita Aulia akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai Saka atau Satuan Karya. Apa sih Satuan Karya itu? Saka atau Satuan Karya adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman anggota pramuka di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Saka ini diperuntukkan bagi anggota pramuka penegak dan penggalang yang aktif di gugus depan. Keanggotaannya secara terpisah putra dan putri, yang pembinaannya ini dilakukan oleh Kuartir Syabang atau Kuartir Ranting, dipimpin oleh pimpinan Saka dan pamong Saka yang dibantu oleh instruktur Saka. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan jenis atau macam-macam dari Saka. Yang pertama ada Saka Bayangkara. Saka Bayangkara ini termasuk pada bidang ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang bekerja sama antara Gerakan Pramuka dan Kepolisian Republik Indonesia. Di sini ada 4 krida atau satuan terkecil dari Saka Bayangkara. Yang pertama ada Krida Ketertiban Masyarakat yang bertugas melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada Krida Lalu Lintas yang bertugas mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi arus lalu lintas guna menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Yang ketiga ada Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana yang melibatkan upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan, dan merespon secara cepat dan efektif ketika bencana terjadi. Dan yang terakhir, Krida Tempat Kejadian Pertama Bencana. Tugasnya ini melibatkan serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menyelamatkan nyawa, memberikan pertolongan pertama, dan memastikan koordinasi yang efektif di tempat kejadian. Contoh selanjutnya ada Saka Bakti Husada yang mengatur pada bidang kesehatan, di mana ada kerjasama antara Gerakan Pramuka dan Kementerian Kesehatan. Di sini ada 5 krida dan tugasnya masing-masing. Untuk Krida Bina Lingkungan Sehat dan Krida Bina Keluarga Sehat bertugas untuk menjaga kebersihan di sekitar rumah dengan anggota keluarga, cegah penularan penyakit. Ketiga, ada Krida Penanggulangan Penyakit yang bertugas penyuluhan kepada masyarakat untuk pencegahan penularan penyakit. Keempat, ada Krida Bina Gizi, bertugas memberikan pengetahuan tentang gizi. Dan yang terakhir ada Krida Bina Obat, bertugas untuk memberikan pengetahuan tentang obat. Di sini juga ada Saka Pariwisata yang mengatur pada bidang pariwisata. Ini adalah Saka baru setelah Munas Gerakan Pramuka tahun 2013, di mana ada kerjasama antara Gerakan Pramuka dan Kementerian Pariwisata. Di sini ada 3 krida dan tugasnya masing-masing. Untuk Krida Penyuluh Pariwisata yang bertugas memberikan pengetahuan tentang prosedur berkomunikasi dalam pemandu wisata. Kedua, ada Krida Pemandu Wisata yang bertugas memberikan percakapan tentang peran dalam penyelenggaraan dan pemandu perjalanan wisata. Dan yang terakhir ada Krida Kuliner yang bertugas membuat makanan dan minuman sehat. Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti yaitu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, serta menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam. Terdapat 4 krida dalam Saka Wana Bakti. Yang pertama, Krida Tata Wana yang meliputi perisalah hutan, pengukuran, dan pemetaan hutan. Yang kedua, Krida Reksawana yang meliputi keragaman hayati, konservasi kawasan, dan perlindungan hutan. Yang ketiga, Krida Binawana yang meliputi konservasi tanah dan air, perbenihan, dan pembibitan. Yang keempat, Krida Gunawana yang meliputi pengenalan jenis pohon, pencacahan pohon, dan pengukuran kayu. Saka Dirgantara. Saka Dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan, guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Dirgantara bekerja sama antara Gerakan Pramuka dan TNI Angkatan Udara, serta pihak perusahaan penerbangan. Terdapat 3 krida dalam Saka Dirgantara. Yang pertama, Krida Olahraga Dirgantara, diantaranya terbang bermotor, terbang layang, dan layang gantung. Yang kedua, Krida Pengetahuan Dirgantara, diantaranya meteorologi, fasilitas penerbangan, dan navigasi udara.
Yang ketiga, Krida Jasa Dirgantara, di antaranya komunikasi dan struktur pesawat. Saka Wirakartika merupakan wadah kegiatan bagi anggota Pramuka Panegak dan Pramuka Pandega dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat. Saka Wirakartika ini dibentuk melalui kerjasama antara Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka dengan TNI Angkatan Darat. Saka Wirakartika mempunyai 5 krida, yaitu Krida Navigasi Darat. Tugasnya dalam pramuka melibatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melatih anggota pramuka dalam kemampuan navigasi di darat, termasuk penggunaan peta, kompas, dan keterampilan orientasi. Kedua, ada Krida Pioneering. Tugasnya dalam pramuka melibatkan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan konstruksi menggunakan tali, kayu, dan material lainnya. Ketiga, Krida Mountaineering. Tugasnya dalam pramuka melibatkan kegiatan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan terkait mendaki gunung dan kehidupan di lingkungan pegunungan. Keempat, Krida Survival. Tugasnya dalam pramuka melibatkan kegiatan-kegiatan yang menekankan pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan bertahan hidup di alam terbuka atau di dalam situasi darat. Yang terakhir, kelima, ada Krida Penanggulangan Bencana. Tugasnya dalam pramuka melibatkan kegiatan-kegiatan yang fokus pada persiapan, respon, dan mitigasi terhadap berbagai bencana alam atau situasi darurat. Saka Bahari adalah kegiatan yang berhubungan dengan ekosistem kelautan dan perairan yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Gerakan Pramuka dengan TNI AL. Saka Bahari memiliki 4 krida. Yang pertama, Krida Sumber Daya Bahari terdiri atas TKK Penangkapan Ikan, TKK Budidaya Laut, TKK Pengelolaan Hasil Laut, dan TKK Pertambangan Mineral. Yang kedua, Krida Jasa Bahari terdiri atas TKK Listrik, TKK Mesin Pengecatan TKK, TKK Elektronika, TKK Pengawas, TKK Perencanaan Kapal, TKK Perahu Motor, TKK Pelaut, dan Operator TKK Kran. Yang ketiga, TKK Wisata Bahari terdiri atas TKK Renang, TKK Layar, TKK Selam, TKK Dayung, TKK Siki Udara, Pemandu Wisata Laut, TKK Selancar Angin, dan TKK Penyelamatan di Pantai. Yang keempat, Krida Reksa Bahari terdiri atas TKK Navigasi Laut, TKK Telekomunikasi, TKK Isyarat Bendera, TKK Isyarat Optik, TKK Pelestarian Sumber Daya Laut, TKK Pengemudi Skoci, dan TKK SAR di Laut. Saka Widya Budaya Bakti merupakan saka di bidang pendidikan dan kebudayaan yang bekerja sama antara anggota pramuka dengan Kemendikbud. Saka Widya Budaya Bakti memiliki 7 krida, yaitu 1. Krida Pendidikan Masyarakat, berisi materi pokok berupa keterampilan dalam teknik keaksaraan. 2. Krida Anak Usia Dini, berisi materi pokok berupa keterampilan dalam menyiagakan dan menggalang kelompok sasaran program pendidikan anak usia dini. 3. Krida Pendidikan Kecakapan Hidup, berisi materi pokok berupa keterampilan fungsional sebagai bekal hidup mandiri. 4. Krida Bina Sejarah, berisi materi pokok berupa keterampilan menjadi narasumber teknis, pengamat, pemelihara, dan jasa wisata sejarah. 5. Krida Bina Seni dan Film, berisi materi pokok berupa keterampilan menjadi pegiat, pekerja, dan pengabdi seni dan film sesuai bidang masing-masing. 6. Krida Bina Nilai Budaya, berisi materi pokok berupa keterampilan dalam bidang permainan tradisional, cerita rakyat, makanan tradisional, dan tradisi musyawarah. 7. Krida Bina Cagar Budaya dan Museum, berisi materi pokok dalam bidang pelestarian cagar budaya dan museum. Saka Kalpataru bergerak di bidang cinta lingkungan hidup dan saka yang dibentuk atas kerjasama antara Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Di sini terdapat 3 krida. Yang pertama krida 3R, Reuse, Reduce, dan Recycle. Tugasnya yaitu memberikan sosialisasi tentang pemilihan sampah. Yang kedua, krida Perubahan Iklim. Tugasnya konservasi dan hemat air serta hemat energi listrik. Yang ketiga, krida Konservasi Keanekaragaman Hayati. Membuat vertical garden dan menanam tanaman di polybag. Saka Kencana bergerak di bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, bekerja sama dengan Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Di sini terdapat 4 krida. Yang pertama, krida bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Tugasnya yaitu memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja,
Yang kedua, Krida bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, tugasnya mengadakan bina keluarga dan lingkungan keluarga. Yang ketiga, Krida advokasi dan komunikasi informasi edukasi seperti komunikasi informasi edukasi antar individu, kelompok, dan media cetak. Yang keempat, Krida bina peran serta masyarakat. Tugasnya mengadakan bina institusi masyarakat pedesaan dan pendapatan keluarga.